Halo guys, selamat datang di Animation School. Di sini, saya akan membahas tentang Frozen yang kedua, yang menceritakan tentang perjalanan Elsa dan Anna yang harus memperbaiki sebuah kesalahan yang dibuat oleh kakeknya. Tidak tanggung lama, kita masuk ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kamar kerajaan. Ya, itu adalah kamar Elsa dan Anna. Mereka sedang bermain boneka salju dengan mengandalkan sihir dari Elsa. Tak lama kemudian, ayah dan ibu mereka datang, yaitu Queen Iduna dan King Egner, menghampiri mereka yang sedang keasikan bermain boneka salju di sebuah hutan ajaib. Melihat anaknya yang sedang bermain boneka salju di sebuah hutan ajaib, ayahnya pun menceritakan sebuah kisah tentang hutan ajaib yang pernah ia kunjungi. Kisah tersebut menggambarkan sebuah hutan tua yang jauh di sebelah utara kerajaan Arendelle, yang dilindungi oleh para roh yang memiliki 4 elemen, yaitu angin, api, air, dan bumi. Di hutan itu dihuni oleh suku Notudra yang berdampingan langsung dengan para roh yang misterius. Walaupun mereka memiliki kebiasaan dan gaya hidup yang berbeda, mereka sepakat untuk menjalin persahabatan. Di sebuah wilayah terdapat 2 tebing yang diantarai oleh sebuah sungai. King Runner membuat bendungan besar untuk menghormati perjanjian perdamaian dengan suku Northuda. Kemudian, suku Northuda dan kerajaan Arendelle membuat sebuah perayaan atas perjanjian perdamaian mereka. Di hutan itu, prajurit dan Agner kecil terkagum melihat persahabatan para roh dan suku Notudra di hutan ajaib. Pada perayaan itu, Agner melihat gadis Notudra yang sedang bermain-main dengan salah satu roh penjaga hutan, yaitu roh angin. Tiba-tiba terjadi peperangan di perayaan tersebut. Terlihat rakyat Notudra menyerang pasukan Arendelle yang membuat King Runner tewas di depan Agner pada peristiwa tersebut. Peperangan tersebut membuat para roh marah dan menyerang semua yang menghadiri perayaan tersebut tanpa melihat siapa yang salah. Agner yang tanpa pengawasan terjatuh pingsan dan untung saja ada seseorang yang menyelamatkannya. Akibat dari peperangan yang terjadi, para roh memutuskan untuk lockdown. Bagi yang belum tahu arti lockdown, saya beritahu. Lockdown berarti wilayah yang menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari wilayahnya. Kita lanjut ke pembahasannya. Setelah para roh memutuskan untuk lockdown, kabut yang sangat tebal menyelimuti keseluruhan hutan. Untunglah pada malam itu, Agner bisa keluar dari hutan sebelum terjadinya lockdown. Dan Agner pulang, langsung dinobatkan menjadi raja kerajaan Arendelle dan kisah pun berakhir. Di saat ayahnya selesai bercerita, lalu pergi, Elsa bertanya pada ibunya, apakah hutan ajaib bisa bangkit kembali? Ibunya menjawab, hanya Atau Halen yang tahu. Atau Halen adalah sebuah tempat yang berisi ingatan masa lalu yang dapat menjawab semua keraguan dan pertanyaan para penonton. Atau Halen bikin penasaran nih. Kita berpindah di saat Elsa sudah dinobatkan sebagai Queen Arendelle. Di saat Elsa ingin memasuki ruangan, ada sebuah suara yang ia dengar. Entah dari mana asalnya. Dan anehnya, pelayan yang bersamanya tidak dapat mendengar suara itu, yang artinya hanya Elsa yang dapat mendengarnya. Elsa pun menghiraukan suara misterius itu dan masuk ke ruangan. Sehabis mereka bernyanyi menari seharian, mereka melanjutkan malamnya dengan bermain tebak-tebakan.
hingga pada akhirnya giliran Elsa. Namun di saat ia ingin memeragakan, ia mendengar suara misterius itu lagi. Entah dari mana asalnya. Akibat suara itu, Elsa jadi kepikiran dan mengakhiri permainan dengan alasan terlalu lelah. Di saat Elsa dan Olaf serta Sven meninggalkan ruangan, Kristoff berusaha untuk mengungkapkan perasaannya kepada Anna, tapi gagal. Dan histerisnya lagi, Anna meninggalkan jejak di bibir Kristoff. Ya, ucapan selamat malam. Ingat, ini hanya film. Sesudahnya berbicara dengan Kristoff, ia pergi melihat keadaan Elsa. Anna bertanya, apa yang sedang terjadi? Anna menanyakan itu karena Elsa memakai shawl milik ibunya, di mana Elsa memakainya di saat ia khawatir akan sesuatu. Karena Elsa tidak dapat menjelaskannya, Anna berusaha menenangkannya dengan menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan ibunya. Hingga akhirnya mereka tertidur. Elsa terbangun karena mendengar suara misterius itu dan berusaha mencari sumber suara itu. Sampai akhirnya ia meningkatkan kekuatannya. Tanpa ia sadari, ia membangunkan para roh yang masih dalam keadaan marah. Karena peningkatan kekuatan, ia jadi tahu bahwa ada 4 elemen, yaitu udara, api, air, dan bumi. Akibatnya, para roh pun tidak terkendali di kerajaan Arendelle yang membuat api dan air menghilang, serta angin mendatangkan badai, dan permukaan tanah bergerak seperti ombak di lautan versi mini. Elsa dan keluarga kerajaan pun mengarahkan penduduk ke puncak jauh dari kerajaan Arendelle. Setelah Elsa, keluarga, dan rakyatnya mengungsi ke puncak, tak lama kemudian para troll datang dan membawa pesan kepada Elsa dan Anna. Kakek Pabi menjelaskan bahwa mereka harus memperbaiki kesalahan yang terjadi di masa lalu. Anna bertanya kesalahan apa yang terjadi di masa lalu. Kakek Pabi memberikan gambaran tentang kesalahan yang terjadi. Elsa memutuskan untuk mencari kebenaran dengan mengikuti asal dari suara misterius itu yang diperkirakan dari hutan ajaib. Anna pun berpesan kepada kakek Pabi untuk menjauhkan rakyat Arendelle dari kerajaan sampai mereka kembali. Perjalanan menuju hutan ajaib pun dimulai. Mereka melewati sungai yang kering, bukit, tebing, dan lembah. Pada saat Elsa dan Olaf tertidur, tak lama kemudian Elsa terbangun dari tidurnya karena mendengar suara misterius itu. Dan benar saja, mereka telah sampai di tujuan, yaitu hutan ajaib yang masih tertutupi kabut yang sangat tebal. Kristoff mencoba untuk masuk di kabut tebal tersebut, tapi tidak bisa. Sedangkan Olaf bermain-main dengan kabut tebal tersebut. Olaf. Elsa mencoba mendekat dan ternyata kabut tersebut mengizinkannya untuk masuk. Seolah-olah Elsa adalah kunci untuk memasuki hutan itu. Mereka pun masuk ke dalam hutan ajaib tersebut. Dan sampailah mereka di hutan ajaib tersebut dan terkagum melihat keindahan yang ada di hutan itu. Dan Anna pun juga melihat bendungan besar yang menjadi hadiah perdamaian yang dibuat oleh kakeknya untuk suku Notudra masih berdiri kokoh. Berpindah ke Olaf yang menjadi yang pertama bertemu dengan para roh. Seolah-olah roh ingin bermain bercandaan dengan Olaf. Mereka mendengar suara Olaf dan menghampirinya, dan tiba-tiba saja mereka terhisap ke dalam pusaran angin. Dan ternyata Olaf sudah berada di dalamnya sebelum mereka. Dan dengan santainya si Olaf masih bermain-main. Benar-benar nih si Olaf. Dan ternyata angin topan tersebut hanya mengincar Elsa dan membiarkan yang lain lolos. Elsa pun berusaha melawan roh angin di dalam sana. Elsa melihat ayah dan kakeknya serta pertarungan melawan suku Notudra dan Arendelle.
Setelah berjuang, akhirnya Elsa dapat melepaskan diri dari roh angin. Akibat kekuatan es yang begitu kuat, membuat bayangan yang tadi dilihat Elsa ikut membeku, yang merupakan ingatan masa lalu. Seolah-olah roh angin ingin menunjukkan kejadian demi kejadian di masa lalu. Roh angin pun kembali menunjukkan sebuah patung yang membeku, yang ternyata ayah mereka, dengan seorang gadis yang menyelamatkannya sewaktu perang dulu. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara trompet, dan tiba-tiba muncullah suku Notudra bersama prajurit Erendel dari sisi satunya. Mereka berusaha menyerang Anna yang membawa sebuah pedang, tapi Elsa mencegahnya dengan kekuatan es yang ia miliki. Semua orang terkejut karena baru pertama kali melihat orang yang memiliki kekuatan sihir. Dan drama Olaf pun dimulai untuk menjelaskan siapa kedua saudari tersebut. Ya. Semua orang pun mengerti dan percaya bahwa Elsa adalah Queen Arendelle. Anna pun seperti mengenali salah satu prajurit Arendelle, yaitu Letnan Destin Matthias, yang merupakan pengawal pribadi ayahnya dahulu. Dan tiba-tiba roh api pun datang menyerang mereka, membuat api yang membakar di sekitar mereka dan menjalar pohon ke pohon. Elsa pun berusaha untuk menghentikan roh api tersebut, dan ternyata roh api tersebut merupakan seekor bunglon. Elsa pun berusaha untuk menenangkannya, dan akhirnya ia menurut. Tenangnya amarah roh api membuat semua api menjadi padam. Setelah menenangkan roh api, Elsa mendengar suara misterius itu lagi, dan roh api pun juga mendengarnya. Bahkan, roh api pun tahu dari mana asal suara itu, yaitu berasal dari utara. Di saat Elsa ingin pergi mengikuti roh api, Anna pun datang memeluknya dari belakang dan berkata, Elsa sangat gegabah dalam mengejar roh api yang sedang marah. Elsa pun menenangkan Anna dengan memakaikan syal milik ibu mereka. Dan suku Notudra terkejut melihat syal itu. Mereka memberitahu syal itu adalah syal milik suku Notudra yang memiliki umur yang sangat tua. Elsa pun terpikir sesuatu dan mengajak Anna ke patung ayahnya tadi. Ternyata firasat Elsa benar bahwa gadis Notudra yang menyelamatkan ayahnya adalah ibu dari mereka. Setelah mengetahui hal itu, roh angin pun datang dan menyalakan serpian es dan patung di sekitar mereka. Dan suku Notudra menyanyikan lagu yang menyambut anak dari aliran darah suku Notudra. Elsa dan Anna pun akhirnya diterima baik di antara suku Notudra, dan sepertinya rasa benci yang ada di suku Notudra dan Erendel telah berakhir. Elsa memberitahu kepada mereka bahwa sebenarnya mereka ingin pergi ke utara untuk mencari sumber suara misterius itu. Salah satu suku Notudra memperingatkan bahwa di malam hari raksasa tanah berkeliaran. Mereka menyarankan untuk menginap dan bisa melanjutkan perjalanan ke utara esok hari. Wanita dari suku Notudra yang bernama Hainimaren menjelaskan melalui syal milik ibunya Elsa bahwa ada 5 roh dan bukannya 4, yaitu udara, api, air, dan bumi, dan roh kelima merupakan penghubung antara 4 roh tersebut. Elsa menganggap suara misterius itu adalah roh kelima yang sering memanggilnya.
Tanah bergetar yang menandakan para raksasa melewati tempat peristirahatan mereka. Mereka mematikan api agar tidak terlihat oleh raksasa. Mereka semua pun bersembunyi agar tidak terlihat oleh raksasa tersebut. Dan raksasa merasa ada yang sedang memperhatikannya. Raksasa pun menoleh, dan syukurlah Elsa sempat bersembunyi di balik pohon. Untungnya raksasa tidak curiga dan meninggalkan tempat peristirahatan mereka. Raksasa tadi adalah roh ketiga yang mereka temukan setelah roh angin dan api. Elsa pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke utara pada malam hari. Setelah ingin berangkat, Anna bertanya pada Olaf, "Di mana Kristoff dan Sven?" Olaf menjawab, "Kurasa pergi bersama Ryder dan sekelompok rusa." Mereka pun berangkat dan meninggalkan Kristoff dan Sven. Kita berpindah ke tempat Kristoff yang sedang melatih dirinya untuk melamar Anna. Karena sekian kalinya ia mencoba namun selalu gagal. Ia melihat ada sosok wanita yang menghampirinya. Ia pikir itu adalah Anna dan bersiap-siap untuk melamarnya. Ternyata ia adalah Yelena, pemimpin suku Norturda yang sekarang ingin menyampaikan bahwa Elsa, Anna, dan Olaf sudah melanjutkan perjalanannya pada malam hari. Mendengar hal itu, Kristoff bersedih. Kita beralih ke Elsa, Anna, dan Olaf yang terus melanjutkan perjalanannya. Mereka dikejutkan oleh roh angin yang menuntunnya ke sebuah bangkai kapal. Kapal tersebut adalah kapal dari kerajaan Arendelle yang dipakai oleh ayah dan ibunya ke Laut Selatan dan dinyatakan menghilang dan meninggal. Mereka langsung memasuki kapal itu dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Tak lama ia mencari, Anna menemukan sebuah peta. Peta tersebut menunjukkan di mana orang tua mereka ingin pergi. Ya, itu adalah Otohalan. Ternyata kedua orang tua mereka menuju Otohalan yang merupakan tempat ajaib di tengah lautan hitam yang menyimpan ingatan masa lalu. Elsa mencoba melihat gambaran masa lalu dengan mengeluarkan air yang ada di kapal itu. Dan terungkap alasan mereka ingin ke Otohalan adalah untuk mencari tahu asal kekuatan sihir yang anaknya miliki. Namun mereka dihalang ombak besar yang mengharuskan mereka gagal untuk ke tempat tersebut. Elsa tidak sanggup menerima kenyataan tersebut dan langsung keluar dari bangkai kapal tersebut. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan orang tuanya, karena alasan mereka untuk mencari kebenaran asal mula kekuatan Elsa. Anna berusaha untuk menenangkan Elsa dengan berkata ibu dan ayah ingin pergi ke Otohalan atas kehendak mereka, bukan karena Elsa. Namun karena kejadian itu, Elsa membuat Anna menjauh dari dirinya agar tidak ikut menemaninya ke Otohalan, karena perjalanan tersebut akan membahayakan mereka. Anna berusaha menghentikan kapal es tersebut dengan menggunakan tangan Olaf. Sialnya, mereka merubah arah ke kanan dan masuk ke dalam sungai. Lebih sialnya lagi, sungai yang ia telusuri tersebut merupakan tempat raksasa beristirahat. Terlihat banyak sekali raksasa yang sedang tertidur. Mereka berusaha menghindar dari raksasa tersebut. Sampai akhirnya ia melihat sebuah terowongan kecil dan masuk ke dalamnya. Terowongan kecil tersebut membawanya ke air terjun dan masuk ke dalam goa yang berada di bawah air terjun tersebut. Mereka pun berusaha menelusuri goa tersebut untuk mencari jalan keluar. Kita berpindah ke Elsa yang sedang bersiap untuk menghadapi ombak besar yang ada di hadapannya. Percobaan pertama pun dimulai dan ia mendapatkan kegagalan.
Ia pun mencoba lagi dengan mengeraskan ombak yang ada di depannya. Namun, keganasan ombak membuat esnya hancur dan membuat Elsa tenggelam. Kemudian, Elsa terkejut dengan roh air yang berwujud kuda yang ada di depannya, yaitu adalah roh keempat yang ia kunjungi. Pertarungan sengit pun berlangsung di antara keduanya. Pertarungan berakhir di mana Elsa menunggangi kuda tersebut sembari mengelusnya, dan roh air pun membawanya menuju Atohalan yang sudah berada pas di depannya. Sesampainya di Atohalan, Elsa pun mencari asal suara misterius itu. Ia pun masuk ke Atohalan dan menelusurinya dan mencoba menemukan suara misterius itu. Ia pun berhasil menemukan pusat dari Atohalan dan berhasil mengaktifkannya dan melihat ingatan masa lalu dan menjadi penghubung para roh atau biasa disebut roh kelima. Ia pun membuat ingatan masa lalu yang ada di dinding es tersebut menjadi hidup. Namun memiliki keterbatasan dalam bergerak. Ya, namanya juga ingatan masa lalu. Elsa melihat banyak ingatan masa lalu yang terjadi. Salah satunya ingatan kakeknya, dan Elsa pun tahu bahwa kakeknya lah yang memulai peperangan tersebut, yang dimana kakeknya mengkhawatirkan suku Notudra akan menjadi ancaman bagi kerajaan Arendelle karena mereka hidup berdampingan dengan para roh. Bahkan bendungan yang ia berikan kepada suku Notudra bukanlah hadiah persahabatan, melainkan agar suku Notudra tunduk kepada kerajaan Arendelle. Terlihat King Runer membunuh pemimpin suku Notudra. Karena Elsa memasuki Atohalan terlalu dalam, membuat seluruh tubuhnya membeku. Dan untungnya Elsa sempat mengirim pesan kepada Anna untuk memberitahu faktanya. Pesan tersebut telah sampai dan Anna mengetahui bahwa bendungan tersebut merupakan tipuan yang dibuat oleh kakeknya. Anna pun memutuskan untuk menghancurkan bendungan tersebut, maupun ia tahu bahwa air yang tertangkum di bendungan tersebut akan membanjiri kerajaan Arendelle. Tapi mungkin itu akan menjadi permintaan maafan atas kesalahan yang dilakukan oleh kakeknya, agar membuat para roh tenang. Anna dan Olaf pun bergegas untuk menghancurkan bendungan tersebut. Tapi Anna melihat kepingan salju yang berterbangan, dan ternyata itu adalah kepingan salju dari tubuh Olaf. Olaf bertanya kepada Anna, apakah Elsa mendapat masalah atau pergi terlalu jauh. Anna pun merasa takut akan keadaan Elsa. Anna pun membaringkan Olaf di pangkuannya, dan Olaf pun menghilang seiring kepingan es yang ada di tubuhnya berterbangan. Roh angin pun membawa kepingan salju Olaf di balik air terjun dan memberikannya beberapa bunga. Anna pun bersedih karena mendengar perkataan Olaf tentang Elsa serta Olaf yang sudah menghilang. Tapi Anna memutuskan untuk kuat dan tetap menghancurkan bendungan tersebut karena tidak ingin perjuangan dan pengorbanan dari saudari dan sahabatnya menjadi sia-sia. Melihat bendungan yang begitu besar, Anna mengunjungi raksasa batu dan memanfaatkan kekuatannya untuk menghancurkan bendungan besar tersebut. Anna pun membangunkan raksasa batu dan memancingnya ke arah bendungan besar tersebut. Melihat keadaan Anna, raksasa batu tersebut masih dalam keadaan marah, dan Anna terus berusaha untuk memancingnya ke arah bendungan besar tersebut. Bahkan Anna hampir terinjak
oleh raksasa tersebut. Dan untungnya Kristoff datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Anna dan membawanya ke arah bendungan besar tersebut. Akhirnya Anna pun sampai di bendungan tersebut. Namun prajurit Arendelle dan Letnan Destin Matthias menghalangi Anna karena mereka bersumpah akan selalu melindungi Arendelle apapun yang terjadi. Anna pun menjelaskan kepada mereka bahwa bendungan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan dan tipuan yang dibuat oleh kakeknya dahulu. Mereka yang mendengarnya itu sulit untuk mempercayainya. Anna memberitahu kepada mereka bahwa Elsa yang merupakan Queen Arendelle mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran yang terjadi. Mereka pun percaya dan memancing raksasa untuk menghancurkan bendungan tersebut. Para raksasa yang mendengar suara pukulan senjata prajurit membuat raksasa melemparkan batu ke arah mereka dan mengenai bendungan besar tersebut. Bendungan yang telah hancur mengaktifkan sihir yang ada di Ahtohallan yang membuat Elsa kembali hidup. Diperlihatkan gelombang air yang besar bagaikan tsunami menuju kerajaan Arendelle. Dan di sini kita tahu alasan para roh mengusir rakyat Arendelle dari kerajaan mereka sendiri. Itu karena para roh berniat baik agar mereka tidak dilanda banjir yang bagaikan tsunami. Tak disangka Elsa tepat waktu sampai di kerajaan Arendelle dan menghentikan gelombang air tersebut. Setelah itu, keadaan Arendelle kembali pulih dan bencana yang disebabkan oleh para roh menghilang, yang menandakan Arendelle telah dimaafkan. Kabut di hutan ajaib pun menghilang, seperti kesalahan Arendelle yang telah dimaafkan. Para rusa dan semua yang ada di sana dapat melihat dunia luar dan langit yang begitu cerah. Kemudian roh angin membawa pertanda baik dari Elsa dan Anna pun mengikutinya. Anna pun bahagia melihat Elsa bersama roh air yang menghampirinya. Tentunya Anna yang melihat itu sangat gembira dan langsung memeluk Elsa. Elsa pun mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Elsa juga menyampaikan bahwa para roh sepakat untuk Arendelle berdiri di bawah kepemimpinan Anna sebagai ratunya. Karena Elsa telah menjadi penghubung para roh atau biasa disebut roh kelima. Dan sekian lama gagal melamar Anna, Kristoff pun berhasil melamarnya dan Anna pun menerimanya. Anna pun kembali ke kerajaan Arendelle tanpa Elsa dan dinobatkan menjadi Ratu Arendelle. Kemudian Anna dan Letnan Destin Matthias mengesahkan patung masa kecil Raja Eithner dan Ratu Iduna yang disaksikan oleh rakyatnya, yang dimana mereka melambangkan persatuan kerajaan Arendelle dan suku Notudra. Film diakhiri oleh Elsa yang memutuskan untuk hidup bersama dengan para roh dan suku Notudra di hutan ajaib, serta Elsa yang menuju ke Ahtohalla bersama roh air, dan film pun berakhir. Bagi yang suka, silakan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan film-film menarik lainnya yang dibahas selengkap mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton Animation School, alur cerita pembahasan Frozen 2. Oh iya, jangan lupa meninggalkan jejak dengan komen di bawah tentang film apa yang Anda suka. Bye-bye.